Hello guys, selamat datang di channel Kupas Film. Dalam Kupas Film pertama kali ini, gue akan mengupas film berjudul Pendekar Tongkat Emas yang rilis tahun 2014. Film ini mengambil latar belakang di Pulau Sumba dan berdurasi 111 menit. Berceritakan tentang murid yang ingin balas dendam atas kematian ibu dan gurunya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di dunia persilatan, terkenal seorang tokoh disegani bernama Cempaka. Cempaka merupakan seorang pendekar sekaligus pendiri dari perguruan silat tongkat emas. Cempaka memiliki 4 murid yang dijuluki sebagai anak macan, dan 3 diantaranya yaitu merupakan anak dari musuh yang pernah dikalahkannya dulu. Mereka bernama Biru, Dara, dan Gerhana. Sedangkan satu lagi yaitu Angin, anak yang ditemukan Cempaka setelah dibuang oleh orang tuanya. Selesai berlatih, Cempaka meminta Biru dan Gerhana untuk berangkat ke gelanggang pertarungan yang diadakan tahunan. Tak lama berselang, mereka pun tiba di sana. Dalam pertarungan tersebut, dimenangkan oleh perguruan sayap merah. Dewan Datuk Persilatan kemudian memberikan penghargaan kepadanya. Biru dan Gerhana kemudian mengucapkan selamat atas kemenangan perguruan sayap merah. Malam harinya, Guru Cempaka mengumpulkan keempat muridnya itu. Dan diketahui ia rupanya hendak mewariskan sebuah pusaka dan jurus tongkat emas melingkar bumi ke salah satu muridnya. Jurus tongkat emas melingkar bumi merupakan jurus andalan yang belum terkalahkan. Jadi tak heran Guru Cempaka sangat disegani di dunia persilatan. Pada akhirnya, murid pilihannya itu jatuh kepada Dara. Mendengar keputusan yang telah dibuat Guru Cempaka, membuat Biru dan Gerhana menjadi geram dan memilih pergi dari ruangan itu. Esok harinya, Guru Cempaka membawa Angin serta Dara pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, seketika penyakit yang dideritanya itu kembali kambuh. Angin lalu mengobatinya dengan tenaga dalam. Bersamaan dengan itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Biru dan Gerhana. Saat itu terungkap bahwa Gerhanalah yang telah memberikan racun kepada Cempaka. Merasa tidak rela tongkat emas jatuh kepada Dara, Biru dan Gerhana kemudian menyerang mereka. Dengan kondisi tubuh yang semakin melemah, Guru Cempaka menyelamatkan Dara dan Angin serta memerintahkan mereka untuk pergi. Pada akhirnya, Guru Cempaka harus tewas di tangan muridnya sendiri. Namun, dalam pertarungan itu Dara jatuh ke dalam jurang. Begitupun juga dengan Angin. Saat terbangun, Dara yang masih bingung ia ada di mana seketika melihat seorang pria membawa makanan untuknya. Pria itu bernama Elang, seorang pendekar yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Tak lama dari itu, Dara teringat dengan pesan gurunya di malam sebelum kematiannya. Jika terjadi sesuatu kepadanya sebelum menurunkan jurus tongkat melingkar bumi, maka Dara harus mencari seorang pendekar bernama Naga Putih. Karena selain gurunya, hanya dialah yang menguasai jurus tersebut. Sementara di sisi lain, Biru dan Gerhana menyebarkan cerita dusta bahwa Dara dan Anginlah yang telah membunuh Cempaka. Mendengar hal itu, Guru Sayap Merah memerintahkan semua pendekar untuk menangkap mereka. Untuk merebut kembali tongkat emas yang memang menjadi hak Biru. Selang beberapa hari, Biru dan Gerhana rupanya berniat menyingkirkan Guru Sayap Merah. Terlihat Gerhana sedang membuat minuman yang dicampur dengan bisa ular. Minuman itu pun lalu diberikan kepada Guru Sayap Merah. Tapi ternyata racun itu tidak bereaksi spontan, melainkan pelan-pelan namun mematikan.
Bersamaan dengan itu, Dara berterima kasih kepada Elang karena sudah mau membantunya. Aku dan adikku tidak tahu harus membalas ini semua dengan apa. Pagi harinya, saat Elang pergi, Dara rupanya diam-diam mengikutinya dari belakang. Hingga sampai di suatu tempat, Dara melihat Elang sedang berkelahi dengan sekumpulan pendekar. Dan di sini Elang rupanya menagih hutang kepada pendekar tersebut. Setelah mengikuti Elang cukup lama, di saat itu Dara melihat gambar dirinya dan angin disebarkan sebagai buronan. Karena tidak menemukannya, para pendekar lalu menyerang warga kampung serta merusak rumah mereka. Dara yang berniat membantu para warga dihentikan oleh angin dengan cara menotok tubuhnya, sedangkan dirinya bertarung dengan mereka seorang diri. Di tengah pertarungan itu, salah satu pendekar mengancam akan membunuh warga dan mau tidak mau, angin pun menyerahkan diri untuk dibawa ke biru. Dara yang mengetahui angin tertangkap memutuskan mencarinya seorang diri. Walaupun sudah diperingatkan Elang untuk tidak melawan mereka, namun Dara bersikeras untuk pergi menyelamatkan angin. Tak lama dari itu, Elang memimpin warga kampung menemukan pemukiman baru. Ketika Dara tiba di gubuk cempaka, ia disambut oleh gerhana dan biru yang menyekap angin. Demi menyelamatkan angin, Dara pun menyerahkan tongkat emas kepada mereka dan langsung melarikan diri. Tiba di tengah hutan, mereka lalu bersembunyi di atas pohon. Di sini pun angin kembali menotok Dara. Dengan jiwa besarnya itu, angin turun ke bawah dan menghadapi dua orang sekaligus. Pada akhirnya, angin tewas di tangan mereka, karena gerhana dan biru bukanlah tandingannya. Kini Dara seorang diri karena guru dan angin telah dibunuh oleh kakak seperguruannya sendiri. Sementara di sisi lain, guru sayap merah telah sekarat karena racun yang terus-menerus diminumnya. Sebelum ajalnya tiba, guru sayap merah meminta biru melanjutkan kepemimpinannya. Setelah berkuasa, biru mengganti nama perguruan itu menjadi perguruan tongkat emas. Dan bukan hanya itu saja, biru juga menghapus gelanggang pertarungan yang sebelumnya diadakan tahunan. Tongkat emas akan menjadi perguruan tertinggi dan terkuat. Dara yang murka atas kematian angin bermaksud menyelinap ke perguruan sayap merah. Belum sempat membalaskan dendam, ia tiba-tiba dicegat oleh Elang, yang kemudian membawanya ke pemukiman warga baru kampung. Maafkan. Aku harus melakukannya. Elang rupanya sudah mengetahui jika Dara sedang mencari naga putih. Maka dari itu, Elang selalu menahan Dara sebelum dia benar-benar menguasai jurus tongkat emas melingkar bumi. Di sini kemudian Elang bercerita kepada Dara, dulu terdapat sepasang pendekar bernama Cempaka dan Naga Putih. Namun setelah Naga Putih menguasai jurus tongkat emas melingkar bumi yang didapat dari gurunya, ia memilih berhenti menjadi pendekar karena tidak ingin membunuh lagi meskipun dari golongan hitam. Aku tidak bisa lagi membunuh guru. Meskipun yang kubunuh adalah orang-orang dari golongan hitam. Hal itu rupanya bertolak belakang dengan Cempaka yang masih mau untuk membela orang-orang yang lemah. Gurunya kemudian berpesan yang mana masing-masing dari mereka harus menurunkan jurus itu kepada kedua muridnya kelak. Karena pada dasarnya jurus tongkat emas melingkar bumi merupakan jurus yang berpasangan. Selang beberapa tahun kemudian, Cempaka melahirkan seorang anak dari Naga Putih. Dan karena Cempaka masih ingin meneruskan perguruan, ia pun memilih untuk meninggalkan suami serta anak yang baru dilahirkannya itu. Mengetahui itu, Naga Putih memintanya untuk bersumpah bahwa dia tidak akan mencari mereka lagi. Dan aku pun bersumpah, aku dan anakku tidak akan pernah mengganggumu atau mencampuri urusan. Bersumpahlah, Cempaka. Aku bersumpah. Dengan kata lain, Elang ini merupakan anak dari Cempaka dan Naga Putih.
Karena Lang sudah menguasai jurus tersebut, ia lalu mengajak Dara berlatih bersama. Di tempat berbeda, Biru dan Gerhana semakin lupa diri. Dengan segala cara mereka mencoba menaklukkan perguruan lain hanya untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Bahkan para datuk persilatan pun dibunuh oleh mereka. Dan yang lebih parah dari itu, warga yang tidak mau tunduk kepadanya akan langsung dihabisi saat itu juga. Dirasa sudah cukup kuat, mereka lalu mendatangi perguruan sayap merah dan membuat kegaduhan di sana. Mengetahui keributan yang terjadi, Biru dan Gerhana langsung menuju ke sana. Di sini Dara menantang mereka dan meminta pertandingan yang adil, yaitu 2 lawan 2 tanpa ada seorang pun yang ikut campur. Kami terima tantangan kedua orang ini. Tak satu pun di antara kalian yang boleh ikut campur. Melihat Gerhana yang terbunuh, Biru pun semakin menggila. Pertarungan ini pun berakhir tewasnya Biru dengan jurus tongkat emas melingkar bumi. Setelah pertarungan yang terjadi, mereka lalu menguburkan jasad Biru dan Gerhana, dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Kupas Film selanjutnya.